Salam Hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali sareng Titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, Obrolan Rumah Bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, agar tidak berlama-lama lagi, hari ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Siapa lagi kalau bukan Lo Pucuk. Oh, banyak nih Lo Pucuk gitu kan. Semua langsung aslinya Lo Pucuk nih kena Lo gitu. Pucuk. Ngambil di sebuah ya. Swastiastu. Mimi kalau saja nuleng bulan kuda Titiang Subang menghubungi Bapak. 1945 ya. Ke Indonesia Merdeka. Wih, gimana kabarnya, Wih? Udah 1 tahun. Aduh, lama keluar aja. Setahun, ya maaf ya. Podcastnya kan 2 tahun nih. Berdua tahun, no. Maaf ya. Emang Bapak agak alot ya. Enggak, ya sibuk nafas ya sampai sekarang. Kalau lupa nafas kan. Oke, enten. Wih, tapi emang jobnya artis lagi naik daun. lagi sedang naik daun. Lo Pucuk si bulu mata bolak-balik. Kalau aku sih bilangin si bulu mata bolak-balik nih. Wih. Ya seterah lah. Seterah, oke itu bahasanya ya, nih. seterah. Aduh, oke deh, Wih, biar kita langsung aja ngobrol seputar terjun di seni. Tapi sebelum itu perkenalkan diri dulu nih. Panggil Dani kan nawang nih, kan sing mungkin mepayas kene, adi Lo Pucuk, kadane nak lo. Beli ambil KTP saya dulu. Kayak gini nih KTP ya. Perkenalan baru nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal. Boleh nggak bilangin tahun ya? Ketahuan. Enggak kok, kamu masih muda kan? Ya, muda. Dulu ya. Sekarang udah muda, lansia gitu loh. Belum. Jadi gini, Swastiastu semeton. Nama saya Putu Gede Asrawijaya SSN. 4 tahun dia nyari ya SSN-nya. Tapi lebih sering dipanggil Arsa. Arsa Wijaya. Yes. Cuman belakangan ini karena lebih sering menampilkan karya-karya saya dalam bentuk cross gender, orang mengenal saya sebagai Lo Pucuk. Kurang lebih seperti itu. Kelahiran Gianyar hari Kartini 21 April 86. Jakarta Uno berarti ya? Exactly, makanya kalau saya ulang tahun, nyamadi, ulang tahun kita bersama, terus kita gimana? Kita saling selamatin, apa saling buat story atau gimana? Kadang perang story. Gitu. Halo Kartuno. Halo Bebong. Oke, 21 April. Berarti umur Wik Jani 36 tahun. Yes, very young ya. Coba ada pengurusan ya. Kalau saya ini dikurus, same like SMP lah. Kan lo dia masih muda lo ternyata. Tidak seperti umur 36 tahun ya Pak Bos. Ya, seperti 36,5 gitu Anda. Asal Gianyar? Yes. Spesifiknya di Banjar Belah Tanah, Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Indonesia Indah, Indonesia Bersatu. Mereka. Putu Gede Arsa Wijaya. Asra. Kalau yang lengkapnya itu Asra. Asra sebenarnya. Ya. Kalau lengkapnya Putu Gede Asra Wijaya SSN. Cuman skupnya itu dipanggil tenar itu Arsa Wijaya. Tapi di rumah lain lagi. Asra, Arso. Dipanggil Liong. Oh, Liong. Kalau di Banjar saya. Makanya kadang ada di mana rumahnya Arsa ya? Gimana gitu ada. Rumahnya tuh Liong dah. Asra aja Arse tuh kan bejoh, Wi. Ya gitu namanya. Ada kan namanya siapa dipanggil siapa kan gitu. Oke, gitu ya. Wi anak pertama. Ya, anak pertama dari 3 bersaudara. Yang kedua cowok, yang ketiga cewek, dan kedua dan ketiga tersebut sudah menikah dan melahirkan beberapa putra dan putri. Dan namun saya belum. Kamu langkin soalnya, Wi. Nggak apa-apa. Mereka duluan tit. Buangnya. Nggak gitu. Tapi ada calon. Sementara belum. Mungkin setelah ini dari podcastnya sama Kucita Luna saya bisa dapat. Berarti langsung biro jodoh nih kita yange. Sira uning ya kan mumpung followernya banyak ada di sini. Ya nenen kanti nganten kengken ya gumi Bali ya setengah pulau Bali nih mau undang asana nih. Banyak artis yang datang. Tuh, ya sampai di luar Bali. Semua itu gratis. Gratis semua ya. Aduh, mengalahkan. Sebenarnya kalau sekarang mau nikah ya, udah beberapa orang yang mensponsori. Cuman satu yang belum dapat sponsornya. Apa? Dari pasangan saya.
Ada nggak ya? Wentan ge akeh niki sponsornya dijajah makin jodoh-jodohnya niki nge Sampai Banten ada yang sponsorin. Gitu kan, Tino. Apa namanya, dekorasi, catering, wedding dan segala Calon macam. pengantin sih ada. Nah, ada nggak ya? Ada wi, setelah niki ada. Suatu saat ya. Pasti, enggak suatu saat. Ya sebentar lagi pasti ada. Setelah gitu. ini ya, oke. Ya. Intinya, Di wi, sini baru dapat. 36 tahun, duh, saya muda, cowok tuh, duh, saya panjang perjalanan. Tapi pernah nggak Anda merasakan ketika Anda terjun di masyarakat untuk ngayah banjar, ngopin, apalagi yang saya aktif di MUA ya, Mayasen sepupu saya di Banjar. Terus Mayasen kan, benar tukang payasen nganten. Oh gitu ya? Jangan sedih ya. Nah. Gimana rasanya kalau seperti itu? Pernah gini nggak, asam lambung nggak? Masalahnya saya tuh tepat waktu saya nganten itu memang sudah saya prediksi. Ya tuh. oke lah ya kalau Gitu. Anda. Jadi neseng man saya bunyi gitu. Masalahnya harusnya kan milih-milih. Nggak milih-milih jadi mana ke Kang Wang. Wih, jangan gitu juga. Wih, jodoh tuh sudah ada yang mengatur. Oh iya, saya percaya itu. Benar, jodoh tuh sudah ada yang mengatur, rezeki itu sudah ada yang mengatur, ya dijalanin aja. Kan gitu, ya. Siap, Ibu sesepuh. Bener jodoh apa ya Pak ya? Siap, Ibu sesepuh. Enggak bener, aduh aku dibilang ibu sesepuh, tua banget. Nah, wih Yes. berarti Niki kan sekarang dikenal lu pucuk. Tapi sebelum itu bagaimana sih, dari sejak kapan tertarik dengan seni sebenarnya? Panjang ceritanya, bisa 2 hari ini ceritanya. Nggak singkat Pak. Sikat lah, dari dulu selesai. Dari dulu tuh dari kecil. Ya. Umur Pertama kali saya tahu dunia panggung itu adalah TK. 5 tahun. TK, ya, 5 tahun. Tak dulu. Dari 5 tahun. dari keluarga yang seni? Bisa dibilang iya. Bapak seni, ibu seni, almarhum kakek nenek seni. Bisa dibilang dari keturunan seniman. Oh. Gitu. Kalau Bapak seni tapi? Tari dan semua seni tari. Ibu seni tari. Oh iya ya jelas. Berarti Dan lucunya ibu saya adalah murid dari bapak saya. Bapak saya punya sanggar di Lombok waktu itu. Ibu jadi muridnya, jatuh cinta, dan lahirnya saya. Gitu. di Lombok nih ketemu nih Ibu. Wow, berarti lahirnya di Jon ya? Di rumah sakit. Di mana? Masa di rumah Bali apa di Bali apa di Lombok? Di Bali. Kita dulu tuh nggak boleh guru ngambil murid. Makanya Anda kewahan kurang. Gitu ya kalau ya. Oh jangan ya, pegang. Enggak, buktinya kakak-kakak aja udah nikah. Adik-adiknya udah nikah kan. Kan saya kan gini, percobaan mungkin. Enggak lah. Coba-coba makanya gini akhirnya coba-coba. Tapi saudara seni juga? Awalnya iya, tapi yang nomor 2 lebih memilih ke pariwisata, ke perhotelan, dan yang masih di dunia seni saya yang dari nomor 1 dan koma. Itu 3. seni. Ya seni. Berarti seni masih yang aktif di dunia tari. Berarti TK nih ke tari dah niki. Udah nari. Itu kengken tuh dunia panggung tuh karena pentas seni TK nih ke. Ya karena kan waktu itu ada acara perpisahan, jadi backgroundnya siapa yang bisa nari, siapa yang ini, mungkin dari keluarga saya udah diketahui bahwa ini orang anak dari seniman. Oke, dia tak comot satu sebagai pengisi acara. Gitu. Tapi cuman everyday waktu sebelum saya mengenal dunia sekolah itu, saya udah terbiasa melihat orang tua saya menari. Gitu. Karena udah diajar sering. Dan juga udah diajarkan menonton pertunjukan tari, entah itu di pura-pura ataupun di art center yang di mana-mana pun. Minimal konsep orang tua saya walaupun tidak mewarisi semuanya, kakek saya kan hampir banyak keahliannya. Gambel jago, nari jago, buat patung jago semua. Nah, minimal generasinya itu mewakili satu aja. Bisa satu aja dari semua yang diahlikan, apa istilahnya, yang diketahui oleh kakek saya. Sudah menjadi penyelamat kelestarian budaya itu. Nah, mungkin entah kamu ntar mau jadi penabuhnya, penarinya, atau apapun ya, minimal salah satu kesenian Bali itu ada di kamu. Gitu. Dan akhirnya ditari. Diajarin bapak. Bapak. Berarti saya ada guru lainnya nih. Banyak. Jadi bapak saya punya istilah, dokter tidak akan pernah mengobati anaknya sendiri. Dalam artian gini, bapak saya mengajarkan bahwa
ini basic. Bapak saya memang dari nol saya diajarkan oleh bapak saya tuh basicnya. Ini nama agam kanan, agam kiri. Ini namanya kalau sekarang tuh gerakan moving itu perpindah-pindah agam segala macam. Dan saya dilepas ke Pak Jimat, Bapak Dewodano, almarhum Kak Tutur, semuanya Kak Sijel, semua. Nah, cuman dari semuanya itu memfokusin bahwa saya itu lebih ke putra halus. Putra halus tuh contohnya kayak biar duduk, Moni Nolek, apa lagi tuh ya? Yang saya tari nelayan, ya gitu. kayak gitu. Untuk mungkin yang kelas-kelas baris, jauh, topeng tuh nggak dapat, mungkin kayak gimana gitu. Oh berarti emang sing diajarkan? Diajarkan sebagai basic dasar. Cuman zaman dulu kan sistem pengajaran orang itu kan sing cocok dari nih. Oh gitu ya. Toh. Kengkeng wat lempeng gigal kene nah. Jadi seniman saya diajarkan juga beberapa dari seniman alam tuh bahwa emang gaya beliau seperti itu. Ya. Wah handmade, nagih dari putri, seng cocok. Emang gitu kan? Iya. Dulu kan gitu. Nah, gitu. Nah wak lempeng, gal jauh rengah sencang lah. Cara jauh tipas orang nah muru angon dasar oke. Kene ada dasar game sebagai basic dasar. Cuman ya untuk berikutnya mungkin nyawamu lebih di sini gitu loh. Gitu. Lebih di mana tuh? Lebih di putra halus. Putra halus. Apa jadinya? Putri gila. itu saat ini. Itu dari Oke, berarti mendalami putra halus. Berarti kan lu yang modelnya SD juga masih tetap nari. Ikut lomba-lomba dulu kan gitu juga ya kayak festival gitu. Ikut lomba ya beberapa kali. Cuman lucunya waktu itu saya lebih aktif di lomba karikatur. Kayak kayaknya menggambar. Oh berarti bisa gambar. Gue sekarang gambar muka orang sekarang. Enggak bener. Iya gambar. Oh gitu. Jadi gini, sebenarnya saya dibilang sama orang tua saya tuh, kayaknya kamu dua deh mewariskan seni rupa dan seni pertunjukan gitu. Cuman ya namanya juga kita dalam proses perjalanan kan bisa banyak itu nggak masalah, bagus, tapi focusing dalam satu fokus. Benar harus difokusin. Spesialisasi. Walaupun misalnya dirimu basicnya liku, bukan berarti kamu nggak bisa dari yang lain. Begitupun saya gitu loh. Gitu. Akhirnya Wi memfokuskan di seni pertunjukan. Berarti lambat laun saya SMP masih tetap berkesenian. Akhirnya memilih SMKI. Yes, itu pun hampir ke sesri. Lukis. Dilema waktu itu. Pokoknya terakhir saya mengenyam pendidikan yang sangat disiplin banget. Bukan berarti yang lainnya bukan disiplin. Sampai ada pelajaran fisika, kimia segala macam. Otak saya tuh nggak kuat. Jujur saya tuh orang praktek. Benar. Ya, sedikit teori, banyak praktek. Iya benar. Nah, kadang teori itu saya temukan di praktek-praktek yang saya lakukan sendiri. Berarti lebih dominan otak kiri yang lebih dominan. Kiri, ya. Ya, kalau nggak ada otak loh. Yang otak kiri lebih dominan. Berarti otak kanan gitu. Kan yang teori. Ini lebih cukuplah praktek. di SMP saya melihat, oh ada di geografi, ada gini, ada ini. Oke. Pas. Saya pengen cari SMK, tetap fokusin saya adalah pendidikan yang utama. Cuman saya lebih senang yang praktek langsung. Iya. Saya paling susah diajak berada teori. Apa ini? Ayo mending praktek langsung gitu loh. Selesai dah, ketemu dah. Ini loh maksudnya itu. Daripada teori ngapalin teori jebelahan. Dan akhirnya Anda memilih SMKI, jurusan tari. Maunya pedalangan, nggak nyampe mulut. Jangan kan nyanyi ya, saya ngobrol, nafas aja falas loh. Tapi Anda kan sekarang sudah bergelut di seni arjo. Tapi belum bagus-bagus juga, masih banyak yang harus saya pelajari. Aku udah nonton. Belum, masih baru. Sebelum ke sana, akhirnya masuk SMKI selama 3 tahun. Ya, itu apa? Bergelut di tari, tari lepas aja atau udah mulai yang ke mengarah ke apa? Udah banyak. Topeng wali atau apa gimana? Udah, karena kan memang dari program kurikulumnya mengajarkan bahwa ada tari jauh. Benar. Tari topeng dan segala macam. Tetap sama juga guru-guru saya, guru akademis saya dengan guru seniman alam saya ngomong, oke bisa, tapi nyawanya bukan di sana. Oke, lebih sering ke tari-tari, itu adalah tari putra halus. Nah, di sana
saya dicetak menjadi sosok penari rakyat. Ya, yang di Pramen. Untuk PKB itu ya. Iya, karena kan di sana kita diajarkan tari Nusantara diajarkan, tari modern diajarkan, tari kontem juga diajarkan. Jadi setiap tahun kan ada PKB dan di SMKI dipercaya sebagai kalau nggak pembuka penutup. Selangsung sama isi Denpasar di zaman saya. Ini kalau SMKI pembuka, isi Denpasar penutup suite. Nah, dan waktu itu karena nggak mungkin kan saya jadi patih kan, lempe ini patih apa ini saya tuh nggak mungkin saya jadi Prabu, nggak, karena Laksmana. Minion, body saya Minion waktu itu Besti. Kecil waktu itu, nanggung kalau dijadikan peran raksasa juga nggak masuk hitungan. Peran apa namanya itu? Kayak patih-patih juga apalagi kalau betara-betara mungkin kalau ada anak betara ya mungkin ya habis itu peran kuluk kan ada. Waktu itu untungnya nggak ada peran kuluk di Sendera Tari. Saya tadi kuluk. Tadi kuluk. Baiklah. Berarti masih mending ya. Ya jadi rakyat awalnya sih karena kelas 1 karena butuh penari masalah, penari hutan, penari air itu biasa. Itu kayak ospeknya kita masuk di dunia Sendera Tari kan, pokoknya yang rame-rame aja. Set, air, beg, mudah. Aja, jadi kadang penari hutan, bapak penyanyi ini punyaan kayu apa cheerleader ini. Abis itu naik ke kelas 2, udah ada melirik karena everyday itu saya rame. Oh ya. Gitu. Berarti ginilah apa namanya? Kecicilan. Gini sekolah lah ya. Apa namanya? Biangnya sekolah, idolanya sekolah. Oh, idola sih belum. Putrinya sekolah. Putrinya sekolah. Becicanya sekolah. Ya itu. Bukunya sekolah. Oke, boleh bisa. Pokoknya rame. Sekolah. Nah, karena waktu itu dibutuhkan peran rakyat yang ngerecak apa namanya? Kocak. Hyperaktif. Nah, daripada waktu itu kan belum dapat kelas acting ya. Dalam artian ngapain kita nyari orang yang susah kita ngajarin untuk menjadi rakyat. Kalau mumpung orang itu udah bisa pecicilan, dia aja suruh masuk. Oh gitu. Masuklah saya. Waktu itu jadi peran cowok dan sangat saya cintai peran itu. Karena apa? Karena dari peran utama yang langsung ngortoge metakah. Bukan saya tidak menunjukkan, cuman astaga. Aduh, gitu banget saya. Seret. Ini bukan saya gitu loh. Pernah. Tapi bukan acara PKB. Di acara-acara luar. Jadi yang saya mendengarkan Raja ngomong harus saya astaga. Tapi ketika saya jadi raja saya mau duduk gini. Agak gini aja saya kadang ngomong bebas. Yang penting saya sesuai dengan peran. Dan lucunya kadang-kadang awalnya nari, habis itu ada adegan medagang, datang raksasa, tetap mati selesai. Nah, honor sama. Terus yang peran-peran raja itu kan dari 0 sampai Z. Patuh masih kan ya. Z sama dan ribet gitu. Padahal Anda cuma coret-coret gitu kan sudah. Gitu. Berarti masa SMK itu jadi rakyat ya. Udah ketemu jati diri sebagai penari rakyat. Penari rakyat. Terus kuliah lanjut. Berarti dari sud SMK langsung kuliah. Lanjut. Isi. Ya, bisa kedokteran. Iya, siapa tahu ya kan. Maunya dokter apa Enggak, maksudnya siapa tahu bukan diisi atau di mana. Isi kuliah, jurusan tari ya, Wi? Tari. Mau juga pedalangan. Bercanda. Terus akhirnya garapan terakhir waktu diisi rakyat. Saya mengambil kontemporer. Dan tetap tema rakyat. Ya. Berarti lebih nyaman merakyat. Iya, karena apa adanya, bukan ada apanya gitu loh. Berarti ngambilnya kontemporer ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, Wi, akhirnya lambat laun setelah Wi kuliah apa aktivitas Wi tetap digelut dengan seni itu? Yang ngigal rakyat, kan rasanya coba ya. Anda tamatan SSN kan, tamat tahun kuda dari itu. Aduh. Tamat tahun kuda dari itu. Ngomongin tahun tua banget. 2008. 2008 kan. Saya maro tuh SMA tuh. Oh kan, gini banget. Enggak lah, kita cuma beda 6 tahun kok. Enggak, cuma bahasa cuma loh. Kan Anda tamat nih. Jadi apa namanya 2008 itu udah SSN ya. Bisa dikatakan kan ngambil kontemporer. Berarti setelah nikah pekerjaan apa yang diambil? Mengajar? Penari bunga. Saya bunga ikut diajar.
ikut deh. Jororeng. Beli Bonar nonton nggak ya? Itu pelatihnya jororeng. Bonar pelatihnya. Diajar senyum Bonar pelatihnya. Iya disuruh. Gitu loh, di sana lah saya tahu sama beli Bonar. Bonar pelatihnya. Ya, sesepuhnya. Kalau waktu itu pokoknya beliau ini ya, beli Bonar, beli Gus Yudis, Mbok Lucia. Oh, itu adalah benteng pertahanan. Di CA. Pak Man lagi satu, Pak Man Sidarto Sanur ya. Gini Om Ganteng. Om Ganteng. Uwi berarti di CA tuh, masuk di CA tuh udah kuliah. Pas kuliah. Nah, tahu saya CA. Nah, kan waktu itu kan di apa namanya? Nyari penari dah saya tuh. CA kan punya ciri khas beda banget dalam karya-karyanya. Jadi semua sanggar punya. Nah, sekarang si CA ini lebih sering menampilkan karya-karya yang istilahnya apa namanya? Kebaruannya itu inovatif, modernnya lebih ada rasanya itu loh. Habis itu stres. Nah, kita closing semuanya tari bunga ya. Oh, tari bunga saya closing tari bunga. Ya udah perempuan gitu loh. Kita duduk aja di bawah. Datanglah beli Bonar. Hei semua menari bunga. Hah? Cowok dari bunga? Iya. Gimana gaknya? Yes, pokoknya kayak closing acaranya di TV-TV itu loh. Senyum ya. Kita kan waktu dulu zamannya tari Bali itu kan. Tari Bali kan nggak ada mamer gigi kan. Senyum. Masalah. Buka ya, lihatin giginya. Gini dah. Enggak, senyum 3 jari. Nah, diajar sama beli Bonar. Dengan tampang yang... Kok sih percaya? Bonar. Coba ya. Aduh, Bonar ngajin dari Bonar. Ada aja set. Ini waktu itu nggak 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Berlangsung lama, Wi. Berlangsung lama tuh. Berlangsung lama karena waktu itu kan terus acara-acara di Acenta tuh kayak acara-acara TV swasta. Oh, tetap. Ulang tahun TV swasta. Kadang ada launching apa gitu. Kadang penari latar lagu pop Bali itu. Penari bunga tuh lonceng jororeng. Yang pokoknya yang asep. Iya. Wow. Yes. Yang waktu itu jalan cut biar baju yang kayak Petromak dulu. Itu celana kostum waktu Gus Dur, Bornes Gus Dur kene nganggo nano do. Coba ya. Kayak gitu dah. Cut biar Pernah lihat di dagang-dagang bensin langsung dagang pulsa tuh yang lampunya klip dulu. Nah, kostum kita gitu. Gitu. Itu berlangsung lama ya? Iya, berlangsung. Nah, berarti ikut sanggar CA juga berarti ya? Kalau freelance sih dalam bahasa kadang siapa sanggar yang lain pun yang membutuhkan penari banyak di luar konteks acara kampus isi dan pasar kan juga diikut. Iya. Oke. Nah, akhirnya tamat tuh berarti freelance ngigal gitu. Kalau ngigal iya. Selain itu juga saya ada ambil kerjaan di MUA wedding. Oh, langsung. Dari kan karena sebenarnya sih dari SMKI sih udah aktif, tidak hanya aktif sebagai penari doang, sebagai perias. Oh iya, make up ya juga. Tari gitu. Bali, wedding. Iya. Dan itu pun saya semua dapat. Dari sumur. Banyak. Kan senior saya juga itu. Udah ngeri banget deh dengar tari bunga. Bonar lagi nggak percaya banget aku dia. Waktu itu Slimming Beauty loh beliau. Sekarang kan agak ager-ager gitu. Semoga nggak ditonton. Terus berarti make up juga. Ya, berarti aktifnya itu nggak yang kerjaan yang bukan kerjaan yang tetap gitu ya, modalnya freelance waktu itu. Jadi ada beberapa kemasan waktu itu mulai berani ngajar itu kelas 3 SMKI. Jadi begitu masuk SMKI di kelas 1 itu hanya mengenal dunia saya sebagai penari. Nah, bergaul sama teman-teman yang sometimes ada acara wedding. Belum wedding sih waktu itu, moped. Terus diajak bisa nggak bantu ngamanin, bantu murah. Akhirnya aktif di dunia tata rias. Nah, habis itu sudah tahu bagaimana caranya menari, sudah tahu bagaimana caranya berias. Nah, dipercayai oleh beberapa orang, tolong bantu ikut menggarap. Waktu itu masih jadi asistennya si koreografer. Tolong buat gerak 1 ke depan. Nah, dan sampai saya tamat kuliah, yaitu pekerjaan freelance yang saya ambil adalah menari
merias, ngajar. Berarti itu udah bisa dikatakan menghasilkan ya, Wi ya? Ya buktinya saya masih bisa bertahan hingga detik Sampai ini. sekarang. Berarti tidak ada yang megai kantoran atau apa gitu? Sempat dulu kepikiran iya, cuman mungkin basic saya itu sebagai orang yang berkesenimanan yang ngendal diri sendiri, Ya, benar, ngurus benar. diri sendiri, menggaji diri sendiri, yang ngasih gaji diri sendiri. Itu namanya manajemen dagang sate. Apa itu? Ya itu dari Nusuk bumbu di dia, sendiri. ngilih pedi Oh, dia. Sendiri. Tapi kalau pas dagang nggak laku makan sendiri ya. Oh, artinya lebih nyamanan yang itu kan dibanding kerja kantoran. Oke. Pengen sih sempat cuman adik kan udah mengenyam dunia kantoran. Ini loh tiba-tiba harus nyari schedule ini, kita tidak bisa mendadak cari libur dan segala macam. Saya paling nggak bisa dikoordinir dengan sistem yang kejam banget. Iya, Bagi saya benar. kejam ya, gitu. Ya, Karena saya udah pengen bebas gitu. Iya. Karena saya punya sayap dan punya Pengen mengatur waktu itu sendiri ya yang ngatur gitu. Oke. Nah, terus akhirnya Jani Wi kan dikenal Loh Pucuk. Itu Loh Pucuk tuh hadir ketika pandemi atau sebelum pandemi? Loh Pucuk tuh lahir di pandemi. Iya, namanya itu baru-baru kemarin. Tapi jenengnya si Loh Pucuk ini dari awalnya pandemi. Sebelumnya nggak ada nama. Belum. Anda terinspirasi dari mana? Riasan itu bulu mata tuh dini letaknya Anda naruh nih tuh sing di tempatnya gitu loh. Terus terang kalau saya lihat Loh Pucuk tuh pingin nyetik. Anda pengen nyetik, ada yang pengen tuh, ayo kita boleh nggak ngomongin kita rame-rame bom itu loh. Di bom tuh dimusnahkan. Itu loh. Ya ampun. Kan sakit bencinya itu. Enggak, tar dulu. Kan Dadal itu lahir make up Tata Rias karakter itu tuh dari pandemi atau Ya. sebelum pandemi? Itu lahir semua karena pandemi. Karena sing ngudang-ngudang. Karena sing ada Kok job. kayaknya Anda menduda. Emang Anda ngapain selama pandemi? Aku ya buat ini dagang Oh, bakso boleh. juga aku. Coba aku dagang bakso loh, Pak. Anda dagangnya ya, saya iklannya. Saya dagangnya. Saya iklannya. Meriris. Jadi oke. Kita dihadapkan dengan gadget ya sekarang ya. Yes. Gadget, oke. Dan si gadget ini menampilkan platform dalam artian sosial media. Yap. Nah, kita punya sosial media dengan berbagai aktivitas sesuai dengan kegiatan mereka masing-masing. Mungkin saya di dunia panggung, saya menampilkan ya dunia panggung, baik ada yang dagang, ada yang... Nah, waktu itu saya memiliki sosial media hanya untuk karya saya. Jeneng saya pun nggak ada di sosial media saya. Berarti karya gimana nih orang lain yang Misalnya dalam artian ini hasil riasan saya, ini hasil ketari saya, ini hasil gini-gini. Nah, cuman ada pas waktu itu kan story kan update story. Nah, story itu lebih sering saya menampilkan bahwa sebuah pemberitaan. Sebenarnya dari awal sebelum saya jadi penari saya sempat berpikir tuh pengen jadi tour leader loh, karena saya basic seneng jalan-jalan. tour leader maunya. Karena saya seneng jalan-jalan dan seneng istilah apa namanya, memberitakan sesuatu. Loh, nama sing gini-gini, nah gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya kersangkap anu. bisa jeda sangkap anu lah. Aduh pesuan Udah sangkap nyanan bian takonan, terus sangkap gana nenen muda-mudi ya gitu bian nyanan. Wah, pemuda apa mudi poengkeun aduh. Banjar benahnya bian ketang. Ya absen Pak Kian. Oke. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya Engken kok bisa itu dah? Oke, saya di story saya. I guess di sini ada tempat makanan murah walaupun aksesnya agak ribet masuk gang, tapi worth it gini nih. Mungkin di saat pandemi orang mengingat story saya dikiranya saya adalah seorang selebgram. Oke, tapi belum make up nih. Belum. Kan? Cuman hanya videonya tapi doang. tanpa muka kan? Tanpa muka. Oke, Orang menyangka seperti itu. Nah, ketika pandemi kan semua orang yang terbiasa dengan dunia pekerjaan di luar negeri, sekarang mereka dipulangkan dengan tidak ada pekerjaan. Bagaimana mereka bertahan hidup? Dan akhirnya mereka membuka lahan usaha, entah itu kuliner dan sebagainya. Ya. Dan mereka mempercayai saya untuk mengiklankan produk mereka. Saya kaget. Oh ya. Kok ke saya tuh? Karena saya lihat itu, saya bukan selebgram, saya cuma penari doang. Nah masa saya nggak sambil ngigal makan produk Anda? Ya terserah berasa apa ini.
Akhirnya saya tunda dulu produk. Pasti saya belajar dulu ya. Saya mau, bukan menolak. Saya mau, cuman saya tunda dulu ya. Saya belajar harus saya apakan produk Anda ini. mau buat apa? Ya benar. Bagaimanapun orang mempercayai produknya ke kita tuh, terus kita kemasan kita untuk menampilkan produk mereka ke audiens itu seperti apa sih? Nah, banyak belajar saya dari selebgram yang sudah membranding dirinya sebagai selebgram. Oh, ini dengan gayanya ini dengan gayanya ini. Ada beberapa orang dianugerahkan dengan packaging yang cantik banget. Dia tinggal cuman ngomong produk cekrek. Udah jual. Walaupun foto ya. Foto, Terus ada yang cowok dengan hidung mancung, gold body shred dengan produk misalnya susu. Cekrek. Nah saya. Kijel lakuang nih. Gimana? Mau diapain nih ya? Oke. Mengingat saya kemarin yang menjadi si rakyat, ini kan kayaknya nih flashback biar ke dunia gini ya. Jadi si selama bisa dijual gitu ya? Benar, selama pandemi ini kan orang ingin sebuah hiburan. Ya. Orang dengan capek udah dengan berita di TV itu peningkatan. Tiba-tiba ini peningkatan. Nah, oke, mungkin Arsa Wijaya ini harus lahir sebagai Arsa Wijaya yang kemarin itu yang rame. Semoga kena. Kalau Tengal ya mungkin kita nggak sefrekuensi. Ya saya berusaha menjadi orang yang asik. Nah, waktu itu saya membranding diri saya sebagai cowok nampilkan, karena waktu itu dikasih produknya 2, produk untuk cewek dan produk untuk cowok. Itu akhirnya saya menjadi cowok. Saya tuh, oke, kena saya. Nah, ketika lagi satu ini saya memeras diri sebagai cewek. Gitu. Nah, si cewek ini loh asik. Nah, tiba-tiba yang waktu itu follower saya bukan baru beberapa, masih di bawah 1000 waktu itu. Seret paling agak like tuh seket. Nah waktu itu pas jadi cewek saya tiba-tiba viewers, kok bisa nyampe di angka 500? Jadi cewek. Pas jadi cewek, yang cowok itu paling 100. Jadi pas jadi cewek sudah gitu. Belum. Menjadi cewek tuh yang gimana dong pertama kali? Masa yang basic nggak, sudah barbar, tapi waktu itu masih yang alis belum yang kayak sekarang, tapi dari awal saya udah nge-branding bulu mata di bawah. Bulu matanya yang udah di bawah, udah di mana-mana. Masih agak manis gitu. Masih tapi bukan manis sih, ngedegin sebenarnya. Nah, sekarang kan lebih masam lagi gitu. Berat, ya. Terus? Banyak saya menciptakan waktu itu kan karena saya aktif di dunia MUA, apalagi saya seneng rias fantasi, saya banyak menampilkan karya make up untuk si produk-produk yang beragam ini. Banyak saya menampilkan make up kayak tiba-tiba jadi orang cungih, tiba-tiba yang hitam banget, tiba-tiba jadi yang agak gimana itu. Cuman semakin kesini saya harus kunci satu brand. Itu karakter. Nah, mengingat juga di dunia ini, saya takutnya, kalau jadi orang gini cungih, jadi orang ini, saya takutnya body shaming. Ya, penonton kan beragam kan? Iya, benar-benar. Takutnya ya kalau orang paham dengan dunia entertain, ini cuma hiburan. Tapi kalau ada penonton yang baperan, oke, ada beberapa sebenarnya itu sudah up. Saya edisi Dadong dan saya edisi ibu-ibu yang sangat jelata banget. Saya harus kubur karakter itu karena tidak mungkin cenderung melihat orang itu body shaming. Oke, sebut. Nah, satu orang ini saya kunci dengan alis yang menjuntai, bulu mata di mana, dengan lubang hidung yang kebing, gitu loh. Dengan konsep wajah yang putih, badan hijau. Kadang-kadang orang kan ngomongnya konsep makeupmu kayak siang dan malam, muka siang, wajah tubuh malam tuh, mungkin nyentak putih tuh. Kan emang itu. Nah, cuman dari awal saya melahirkan si perempuan barbar ini, saya ngomong barbar yang emang udik banget. Kampungan. Bisa dibilang seperti itu. Dia nggak tahu apa, campreng, bodoh. Nah, cuman saya nge-branding dia itu ketika dia dijadikan emak-emak dia masuk dengan wajah yang itu, dijadikan anak-anak dia masuk, dia menjadikan sosial media juga dia masuk. Cuman yang diganti cuma wig sama kostum. Saya kunci itu. Tapi waktu itu belum punya nama. Ya, untuk riasan itu berapa hari menciptakan riasan? Bertahap ya. Bertahap ya, karena saya waktu itu kan awalnya ribet banget.
adi mekelur goma payas untuk menciptakan untuk melahirkan karya dari produk ini. Engken carane dia simple banget make upnya, tapi merubah wajah yang signifikan banget. Dengan tuh. Ya sekarang kunci yang itu. Gue sendiri melihat diri sendiri mesulo di kaca tuh engken malu, ya? perasaannya. Kebetulan di rumah nggak ada kaca, jadi saya nggak pernah ngaca. Ini di sebelah nih kalau berani macam-macam kacanya hancur. Kayak gitu. Itu gimana modelnya? Oh yakin ini ternyata followersnya naik kan dengan itu kan? Iya. Iya kan, Ya, lebih sebentar, dikenal ya. jadi Ya, akhirnya. ya. Itu berarti lahirnya 2019 ya? Akhir, mau 2020 kan, pandemi kita kan 2020 Iya, awal. di awal itu. Berarti kalau sekarang udah 2 tahun ya bertahan. Berarti, apa namanya, hidup di sana juga, mencari Ya, penghasilan. ternyata melahirkan sebuah penghasilan. Iya, endorse berdatangan. Awalnya kan gini, oke join, saya nggak bisa ngasih apa, nggak bisa ngasih honor. Kamu tahu kan keadaan saya lagi demi bertahan aja udah. Oke, kita saling bantu. Mungkin kita kan nggak pernah tahu kan, sometimes pasti kita butuh bantuan Iya, orang. benar. Oke, saya bantu misal dirimu. Oke, saya bantu udah. Mungkin sebagai pengganti imbalan, kamu ngasih produk lebih. Ini ada produk lebih ya, pakai ntar gini atau gimana tuh. Kadang beberapa makanan. Kadang kalau produk baju tuh loh, dikasih lebih, mau kasih siapa nih ya. Kadang semakin kesini semakin ada orang menanyakan, kalau sistem bisnis kalau mereka udah menanyakan budget, berarti mereka kan udah menganggarkan. Iya benar. Gitu kan? Benar. Tapi kadang emang ada beberapa orang sampai detik ini minta tolong dong, gitu kita baru merasa. Iya, saya tolong. Iya. Karena di zaman pandemi itu dirimu juga kan pelaku pariwisata juga kan. Gimana sih rasanya kita, aduh nggak ada pemasukan, gimana caranya? Oke, kita saling bantu, pasti akan terbalaskan. Benar. Dan bisa dibilang mungkin saat ini saya lagi mencicipi yang kemarin. Yang kemarin, benar. Itu kurang lebih sih gitu. Prosesnya itu ya udah waktu ini kan, bisa dikatakan di awal 2020 itu kan kita. Nah yang sekarang ini masanya kita menikmati. Oke, akhirnya lo pucuk. Nah, lo pucuk. Punya nama kan akhirnya nih? Yes, lo pucuk. Nama itu lahir baru PKB 2002 yang kemarin ini. 2022. Oke, Yang terakhir PKB kan di 2022. yang viral itu kan, yang ada lari di depan, maraton itu. depan ibu. Nah itu waktu itu kan tergabung dari grup Arja. Jadi grup Arja kita tuh mengisi acara di PKB. Waktu itu PKB udah up lagi. Akhirnya waktu itu saya sebagai Lo Pucuk itu sebenarnya saya abdi dari Mantri Manis. Jadi ada cerita dikisahkan Mantri Manis itu mencari istrinya karena mereka terpisah, tapi dalam bentuk sebuah penyamaran menjadi perempuan. Nah waktu itu kan harus si Mantri Manis ini kan harus punya nama. Nah iseng lah waktu itu Ninik Chandri, kita kan belajar di Maestro Arja Ninik Chandri di Singapadu. Waktu itu kan nama bunga. Akhirnya nah ini Lo Pucuk aja. Oke, waktu itu belum mengunci diri sebagai Lo Pucuk. Oke, yang penting saya jadi perempuan yang dia seperti itu. Akhirnya Siro ada aneh dikit yang apa saya Lo Pucuk dalam adegan mereka adegan tetet. Nah, muncullah nih, Lo Pucuk. Oke, kunci aja langsung jadi Lo Pucuk. Oke, berarti Gitu, dari 2020 sudah ada dan 2 tahun kemudian marenglah nama. Sempat juga ini sebenarnya kamu tuh siapa sih namanya? Tapi nggak pernah ngasih tahu. Emang belum mengonsepkan diri sebagai nama. Waktu itu kan saya bukan memilih menjadi perempuan itu untuk di panggung, hanya untuk di depan kamera doang. Iya. Menampilkan sebuah produk orang, mengiklankan sebuah produk orang. Ya namanya juga saya menampilkan produk, kenapa saya repot dengan nama saya? Ya yang penting produk orang sampai di masyarakat, ya udah itu loh. Cuma banyak orang, jadi siapa sih? Nah, beberapa kali di pertengahan tahun 2021, saya udah mulai manggung. Itu pun alot banget sih prosesnya. Saya nggak berani. Berarti jadi pelawak nih. Bisa dibilang seperti itu. Kadang MC, kadang dengan nama Lo Pucuknya ini, Lo Pucuk dengan karakter, bilang karakter Lo Pucuk yang ini. Ada nak ngundang masih. Jadi MC loh Bu. Ada gini nggak ya? Besi atau apa ya? Gitu ya, jadi MC Lo Pucuknya. Tapi itu pun lama banget saya nolak. Sampai gitu. Madiola soal saya mesesangi, dia sampai mesesangi loh. Oh berarti itu sadar apa gimana? Kayaknya lagi sakit jiwa Pak. Ya ampun sampai mesesangi. Karena gini, ada beberapa
setelah hadir, oke, dunia sosial media kan dunia bebas orang berargumen. Ada yang ngebully, ya oke lah ya, mungkin dia nggak suka, oke. Ada beberapa yang Beliarse, makasih ya Beliarse, berkat tampilan Beliarse, anak saya nggak berani ngambil handphone. Kenapa Bu? Ya karena jeneng Beliarse saya pakai di wallpaper HP saya. Jadi ketika anak saya ngambil HP saya, ada jenengnya Beliarse yang menakutkan, jadi anak saya nggak bisa ngambil HP. Semenakutkan itukah jeneng saya? Iya, anakku juga takut loh. Takut ya? Takut loh, tapi enggak sih. Tapi itu ya kembali lagi sama orangnya sih ya. Itu terus terang itu menghibur banget. Apalagi itu yang waktu ini kayaknya aku lihat kamu yang apa yaitu ya, adegan yang suami istri itu kan, kamu nelpon suaminya kamu itu yang nyuruh bapak sama Tajan yang gitu tuh ya, kalau nggak salah ya, viral banget itu juga. It is true apa yang layangan putus itu juga dulu kan, ada itu viral juga bapak. Saya nonton loh Pak, jangan disangka tidak. Pasti ya sambil pedagang. Ya benar, saya tuh gini nonton. Oke, tapi kan Wi juga sekarang yang di Arjo ya, Anda liku. Ya, Anda mau menyaingin saya. Bukan nyaingin sih, saya ingin mengalahkan Anda. Oh gitu ya. Kalau akhirnya keluar kalau perkataan Anda keluar kalau akhirnya bahasa ya? menyaing itu kadang kan belum tentu siapa menang siapa kalah. Gitu saya ya? ngomong ingin memenangkan. Iya. Oke. No. Tapi yang tiang lihat, Win juga nih tampilnya ini adalah Arjo lanang. Ya, semua hampir pemainnya cowok-cowok dan Anda memilih peran karakter Liku. Itu memilih atau dipilih? Pilih Mas Saud. Hah? Maksud? Jadi gini, waktu terbentuknya Arjo, Arjo yang masih gimana sih istilahnya normalnya, yang peran cewek ya cewek, peran cowok ya cowok. Arjo pertama. Nah, waktu itu saya ikut dalam grupnya Napak 7. Ini apa namanya dana? Napak 7. Oh, Napak 7. Napak 7. Bukan 7. Napak yang kita tuju. Menuju. Oke. Gabung sama grupnya Widya Chandra gitu lah. Nah, waktu itu saya cuma milih-milih tuung. Milih-milih tuung, singkat cerita karena saya pengen tahu proses Arjo itu seperti apa. Oh, hanya awalnya membalik. Karena di isi Denpasar sama di SMKI, bahkan di SMP hanya mengajarkan tembang. Waktu itu memang kurikulum kita nggak ada pelajaran Arjo. Gamuh iya ada. Arjo. Nah, tapi kalau tembang kan udah ada, jadi tembang ini kan udah bisa dimasukkan ke Arjo. Cuman sekarang sistem Arjo itu kan drama musikal. Gimana prosesnya dari nol sehingga terlahir karya seni Arjo itu seperti apa sih prosesnya? Itu yang bikin saya tertarik. Ikut, continue loh saya ikut. Walaupun latihan one by one waktu saya menamping. Nah ini fokus ke saya, bukan artinya terbagi fokusnya ke saya. Ini harusnya sebenarnya kerja di apa sih? Dan nih saya nggak ikut nih. Saya nggak keton. Ini saya nomor. Waktu itu saya bukan di grupnya mereka. Saya emang ngeramein. Oh ternyata nembang ini ada pada lingse. Kalau yang ini harusnya pupuh ini, peran ini pupuhnya ini. Kalau sedih harus pupuh ini. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah itu yang saya gali. Nah pada akhirnya terbentuklah cerita dan harus dibutuhkan peran rakyat perempuan. Nah karena Nini sudah mengenal saya, sering nge-endorse sebagai peran masuk kamu. Liku. Nah, si Lu Pucuk ini. Oh gitu. Oh berarti masuk nenek dari Lu Pucuk. Iya Nek, kali ini saya mau ikut. Tapi kalau di karya-karya berikutnya kalau ada buat grup Arjo lagi, oke saya ikut. Padahal Nek maksakan, oh bisa kok mageneng. Kadang beberapa saya kan meneliti, oh ngangsal nih kene gendeng nih, ngangsal nih kene gendeng nih, sampai sebegitu rumitnya yang saya temukan. Nah akhirnya oke, ini seru nih bagi saya. Nah oke, karya Arjo itu pentas, saya jadi lobbynya. Nah waktu itu saya macam bilang, nah benar nggak Arjo malah nih kayak ke tiang sarang gisang nih menyenso aja. Nah akhirnya Mbak Dek Dewi membuat Arjo lanang. Karena melihat bahwa Arjo lanang itu ada nggak kan gitu loh. Iya. Dulu ada ya. Dulu ada. Saya tuh sekarang kemana itu loh. Kita ingin membangkitkan. Arsel pidan engken. Gitu. Ya akhirnya, nah Arsel mumpung saya tadi nak lo, mumpung pecicilan jadilah Liku. Oh nggak keluar di sini saja di perempuan, di sana saya jadi perempuan. Cuman di Liku ini saya dibuat bukan lo Pucuk. Liku
putri raja yang tampilannya kamu cantik gitu loh. Kengkian cekek kalau pang banyol. Nah, itu lagi otak saya muter-muter. Gitu dan akhirnya terbentuk pentas dan hingga detik ini ya oke lah. Kadang di Arjo napak tujuhnya ya. Oke, jadi bondresnya. Kadang Arjo lanangnya atau Arjo lanang itu kita namanya Mahacandra. Ya jadi liku. Jadi perempuan. Tapi mana yang lebih nyaman, Wi? Jadi liku apa lo pucuk? Sebenarnya kalau saya harus memilih, jadilah pucuk. Karena bebas. Yes, bebas. Banyak yang harus dikunci dari peran liku. Yeah. Karena itu putri raja. Banyak bahkan beberapa dosen dan beberapa profesor pun seperti Pak Prof Bandem, Pak Prof Dibyo, Bu Bandem, hampir semuanya ingat konteks liku ini. Ya. Attitude kamu walaupun liku itu nggak bodoh ya, manja. Tapi bagaimanapun kamu itu tetap liku itu putri raja, bukan rakyat jelata. Kunci. Jadi sorsingih kamu bersikap tuh harus sampai di mana seperti itu. Oke, nah kalau si Luh Pucuk ini, hai, anak bunda, anak bunda. Terus? Nah, tapi si Luh Pucuk ini memang saya lahirkan dari jiwa fantasi saya bahwa kamu tuh bebas. Kamu di pihak, misalnya kalau cinta segitiga kamu bisa masuk sebagai pelakor, sebagai wanita yang goblok, tolol, nggak tahu apa, nuag-nuag, bebas. Tapi ketika tampilannya dipadukan dengan orang yang bisa mengarahkan lurus si peran Luh Pucuk ini. Gitu. Oke, berarti memang hokinya Jani itu di Luh Pucuk ya? Ya, kalau di endorse ya. Di endorse. Ya, saya jadi Luh Pucuk ya. Gini deh. Kalau nyari Luh Pucuk, kemana dihubungi? WA, IG, kadang ada lewat gini loh. lewat pos. Nice. Lewat email. Boy, misi itu. Tuh, misi kanggo benyan. Semua ada WA, ada DM ada. FB? Iya juga ya. Arsa Wijaya, semua Arsa Wijaya. Arsa Wijaya 21. Arsa Wijaya 21. Jadi sama juga. Sama. Berarti kalau orang misalnya nyari bondres, Luh Pucuk siap ya. Ya, cuman dia masih independen. Modelnya? Dia kan berdiri sendiri, nggak. Dia kan Luh Pucuk itu nggak punya grup, kadang ya, gitu dipadukan sama oke. Kan. Jadi kalau diminta untuk jadi bintang tamu atau apa tuh oke. Tapi untuk liku baru belum. Hanya di Arja aja. Di Arja aja. Nah, karena belum siap tektokan sama yang lain. Karena kan Arja itu kadang kan ada cerita sentral yang harus kita sajikan. Ini loh kisahnya. Tapi si Luh Pucuk ini ketika misalnya Nanda bisa ngigal minyak nah kayaknya acara kayaknya saya ulang tahun. Tiba-tiba si Luh Pucuk dia datang, "Weh, nang undang rame-rame nah." Ada MC sentralnya. Ini ada acara ulang tahun. Oh, ada acara ulang tahun. Nah, secara tidak langsung kan MC-nya itu langsung lawak. Nah, tapi si liku ini kan harus ada latihannya. Kita harus ketemu partner kan yang matching banget kan. Intinya ada pakemnya. Oke deh. Wi, apa sih harapan Wi ke depan? Akan tetap dengan Luh Pucuk atau bagaimana? Apakah setelah Anda menikah Anda akan tetap dengan Luh Pucuk? Kedepannya Astungkara Lais. Astungkara Lais. Berarti nggak artinya tetap dengan Luh Pucuk ini ya? Kalau emang sejalan sama si liku ini, why not? Oke. Tapi detik ini masih gini loh berdua. Oke. Di endorse Luh Pucuk, tapi di dunia panggung melangsir liku. Oke, gitu. Ya, masih bersama ini. Intinya sambil jalan kan, kita kan nggak pernah tahu kan ujung-ujungnya nanti kemana gitu kan. Nah intinya tetap berproses di kesenian kan, tetap akan hidup di seni. Pasti sampai mati, karena saya terlahir dari seni, mati pun di dunia seni. Oke, jadi kita akan mendoakan Wiarse. Mendoakan bagaimana? Mendoakan semoga tetap berkarya yang positif, ya kan? Tentu kan? Arahnya kayak kemana gitu? Mendoakan yang positif dengan apa namanya harapan-harapan dia yang sudah tadi disampaikan. Siapa tahu jodoh yang sedang ada di sana. Jodoh saya. Merapatlah, gitu ya. Aku tunggu. Tapi mohon bimbingan loh dari kecilan Luna. Lu cinta Luna? Lu datang ke
kesini tuh. Oh bukan ya, siapa? Ya Siapa sih nama ampun, anaknya? lu Dewi, ya Dewi. kesini tuh gimana sih? Aku aja tahu nama lu loh, aduh. Skenario. Apa? Skenario di belakang panggung. Panggung Oke. Kayaknya apa? Ya intinya siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi ya Wi ya. Songkaro. STI Bali dengan lu pucuknya, Ya, siapa ya. tahu nge. Ya, Heeh. harus. Mungkin sekarang aja yuk. Kita Yang payas ini just yang ini mumpung ada odalan rame dah. wih, kemo kalau live sabran nah itu totonan dan ya ada teko gitu. Oke deh. Wih, terima kasih banyak atas Yes. kedatangan di Kanak Kebandaan Tugalah sudah Yeah. berbagi pengalaman Anda yang ternyata begitu perjuangannya lahir Luh Pucuk ini dari pandemi yang dari tidak menghasilkan menjadi menghasilkan sangat luar biasa dan Astungkara jobnya makin lancar. Sama-sama YouTube. Yes, thank you very much. Dan belinya juga. Oke. Iya, sama Erik. Karena OR Rikti bersponsor, karena saya melihat Anda ini sangat lelah sekali, Iya job loh. Anda luar biasa, dan untuk kesini aja Anda itu, butuh waktu yang sangat luar biasa. Ya Besok Allah. di mana? Di Australia? Iya, di gini. Sideman? Bukan Sidem. Di Belgia. Belgia? Belgia. Oh, Belgia. Aduh, berarti padat ya. Ya sih, sampai nafas pun saya harus jatahkan. Oh gitu ya. Jangan lupa istirahat. Nah, Pasti. Iya kan? Dan Pasti. tentunya itu untuk menjaga imunitas tubuh. Ini ada Neo Nirmala Oil yang sekarang bisa memberikan tetap fit dah kondisinya. Mohon diterima. Terima Ini kasih. adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan-bahan alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Mohon di-endorse Pak nggih. Thank you Neo Nirmala Oil. Iya. Saya pakai dari hari ini. Iya. Ya, sekarang ya tak pakai ya. Itu bisa dibalurkan ke seluruh tubuh loh. Atau kira seluruh rumah. Ya, itu bisa dibalurkan seluruh tubuh, habis itu juga bisa diminum. Oh, jangan lupa Oh, bisa kalau diminum Anda ya? serak, batuk atau apa asam lambung. Oh, pas kan lagi nyanyi kan? Iya, langsung boleh diminum. Berarti resep canggihnya suara Ya Anda tuh iyalah bagaimana? Neo Nirmala Oil karena setiap hari saya Oh, meminum jadi Neo Nirmala Oil. Resep suara jernih liku di sebelah ini. Iya kan? Tunggu, saya akan menyayangi Anda. Bila perlu, setelah saya mengkonsumsi Neo ini, mungkin saya pas jadi liku tuh nggak perlu pakai mikrofon ya. Iya, saya kan jarang pakai mikrofon. iya, ya. Nah, saya nggak pernah pakai mikrofon. Cocok Anda jadi ketua PKK. Kalau pengumuman nggak pakai mikrofon. Ya. Terima kasih ya, Neo Nirmala Oil. Oke, semoga bermanfaat. Yeah. Dan biasa juga sudah langsung bergabung di Koperasi Dana Mandiri karena OR Niki bersponsor, Yes. didukung oleh Koperasi Dana Mandiri yang sangat luar biasa. Niki Koperasi sudah berbasis digital. Yang pertama itu diapresiasi diberikan satu logam mulia berupa emas yang sudah bersertifikat. Oh, Niki Logam dari mulia. Koperasi. Kenta Taler biasa sudah menjadi anggota Koperasi sudah langsung dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Wow. Ya, tinggal nanti 500 juta. 500.000 Wah. Pak. Nanti 500 jutanya itu dari hasil endorse-nya masukin ke sini. Songkaro. Ya, karena Ya. transparannya itu bisa langsung melalui handphone. Karena gitu sudah ya? digital. Saya perlu ben ke kantor nih. Jadi kita Oh. main di handphone aja. Siapa tahu orang kantor teh coba. Aduh, Astungkara kan ya ditunggu aja Riki. Mungkin Terima yang kasih ya, cowok Koperasi. baru banyak cowok. Hey, Jangan. Jadi edisi Loh Pucuk waktu di sana. Ya, jangan. Nah, Wirsa, terima kasih Ya. banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu dan sebentar Gitu. sarang sami. Demikian tadi OR Titiam sama Lo Pucuk Asawijaya. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini merasa terobati buat fans-fansnya ya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarengin. Arsa Wijaya yang sering jadi Loh Pucuk. Lalu semua pamit sinap antar para Mas Santi. Om, Santi, 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 Om. Om. Salam hore dulu. Salam hore. Hey. Dadah.